Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita terus bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa, karena beliau ini adalah kali pertama di Masjid Al-Ikhlas, maka kewajiban saya untuk sedikit memperkenalkan beliau. Yang akan menjadi pemateri adalah beliau yang terhormat Ustadz Nur Rohmat SAG MPDI. Yang agak spesial, beliau ini agak jauh dari Masjid Al-Ikhlas, dari Mojokerto, Masya Allah. Ini satu kehormatan bagi kami. Beliau adalah seorang guru, seorang pengajar. Beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan juga di kantor PWNU Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, materi kita pada pagi hari ini berbicara tentang tiga hal yang haram dan tiga hal yang makruh, bersama Ustadz Nur Rohmat. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi dzikri nabiyhi tatanazzalus sakinat wa bi dzikri awliyaihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjum az-zahirat dhawil fadli wal karamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du, ashabul fadilah, para kiai, para alim, para tokoh masyarakat, ketua takmir masjid beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah, ugi barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, yang berbeda dengan segala sesuatu, yang ada tanpa tempat, ada tanpa arah, maha suci dari bentuk, maha suci dari ukuran. Tuhan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, yang tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan siapapun.
yang alhamdulillah telah menakdirkan pertemuan kita pada pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh kemuliaan ini, di waktu yang insya Allah penuh keberkahan ini, di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang mengingatkan kita terhadap kehidupan alam barzakh, majelis yang mengingatkan kepada kita semuanya terhadap kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, junjungan alam semesta, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengenalkan dan mengajarkan kepada kita semuanya satu-satunya agama ingkang leres, satu-satunya agama yang lurus, satu-satunya agama yang dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh nabi, mulai nabi yang pertama Nabi Agung Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir, nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya membawa agama yang satu, semuanya membawa agama yang sama. Yang membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, yang menjadi perbedaan antara apa yang dibawa oleh rasul yang satu dengan rasul yang lain, bukan pada agamanya, karena agama mereka satu, tetapi pada syariat atau hukum-hukum yang dibawa oleh masing-masing nabi dan masing-masing rasul. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menetapkan serta menguatkan iman dan Islam kula panjenengan sedaya, sehingga pada gilirannya nanti akhir hayat kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akhir hayat ingkang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan mengkaji sebuah hadis. Kita akan ngaji satu buah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau di kitab Sahih Al-Bukhari bisa dicek hadis nomor 200 atau 2408. Kalau di dalam kitab Sahih Muslim nomor 593. Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita mengenai 3 perkara haram dan 3 perkara makruh. Pada penggalan hadis yang pertama, Rasulullah menjelaskan kepada kita mengenai 3 perkara yang hukumnya haram secara mutlak. Dan dalam penggalan hadis yang berikutnya, Rasulullah menjelaskan kepada kita mengenai 3 perkara yang hukumnya adalah makruh dan bisa meningkat menjadi hukum haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat." 3 perkara yang haram. Dalam penggalan hadis berikutnya, baginda Rasulullah mengatakan, "Wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara pertama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis ini yang hukumnya adalah haram secara mutlak adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Lafadznya adalah durhaka kepada ibu, uququl ummahat. Tetapi yang dimaksud adalah durhaka kepada orang tua. Kenapa di dalam hadis ini disebut uququl ummahat secara spesifik, secara khusus, durhaka kepada ibu secara khusus? Karena durhaka kepada ibu itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan durhaka kepada ayah. Durhaka kepada ayah itu dosa besar, durhaka kepada ibu juga dosa besar.
Tetapi durhaka kepada ibu hukumnya lebih besar dosanya dibandingkan dengan durhaka kepada bapak. Durhaka itu artinya begini Bapak Ibu, para ulama memberikan beragam ta'rif, beragam penafsiran, beragam pengertian terhadap arti atau definisi dari durhaka kepada orang tua. Salah satu definisi yang sangat populer, bahkan ini paling masyhur di kalangan para ulama, durhaka kepada orang tua itu artinya adalah menyakiti hati orang tua dengan rasa sakit yang tidak ringan. Ini pengertian durhaka kepada orang tua. Menyakiti hati orang tua dengan rasa sakit yang berat, dengan rasa sakit yang parah, dengan rasa sakit yang sangat, seperti menendang ayah, menendang ibu, mencaci ayah, mencaci ibu di muka umum, melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua sakit dengan rasa sakit yang tidak ringan. Jadi kalau bapak ibu menyuruh anaknya beli terasi, senak tukokno terasi nanggone toko sebelah, anaknya rasa rasen karena lagi utek-utek HP misalkan, Bu, kalau hal seperti ini biasanya orang tua sakit hati dengan rasa sakit yang berat atau tidak? Saya kira tidak. Ya wis loro hati tapi tidak terlalu berat lah, maka itu tidak dianggap sebagai durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua Bapak Ibu, di dalam beberapa hadis dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa siksaannya itu tidak akan hanya dirasakan di akhirat, tetapi azabnya akan disegerakan di dunia. Ada beberapa dosa, ada beberapa macam dosa yang kalau dilakukan maka siksaannya akan disegerakan di dunia, tidak hanya akan dirasakan di akhirat. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, dua-duanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, pasti hidupnya tidak berkah, pasti hidupnya akan penuh dengan kesulitan, pasti hidupnya akan penuh dengan kesengsaraan. Inilah yang disebut dengan disegerakannya siksa terhadap pelaku sebuah dosa. Bapak Ibu, seorang muslim jika dia durhaka kepada orang tua, maka di akhirat dijamin tidak akan masuk surga bersama golongan-golongan awal yang masuk surga. Walaupun dia masuk surga, pasti masuk surganya akan diakhirkan, kloter-kloter terakhir Bapak Ibu. Ada beberapa penjelasan mengenai hal ini yang diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak 'ala Shahihain, bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun," tiga orang, tiga kelompok, tiga pihak, la yadkhulunal jannata, yang tidak akan masuk surga, ay ma'al awwalin, beserta golongan-golongan awal yang masuk surga. Jadi jangan diartikan pasti tidak akan masuk surga selamanya. Ini penafsiran yang tidak disampaikan oleh ulama manapun. Jadi kalau ada vonis di dalam sebuah hadis bahwa seorang muslim pelaku dosa tertentu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, maka yang dimaksud adalah ay la yadkhulul jannata ma'al awwalin, dia tidak akan masuk surga bersama kloter-kloter awal yang masuk surga. Bukan berarti tidak akan masuk surga selamanya, karena dia muslim. Orang yang mati dalam keadaan membawa Islam, orang yang mati dalam keadaan membawa iman, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan di kehidupan dunia, di akhirat pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari
Imam Muslim, Imam An-Nawawi Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa jika ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim pelaku dosa besar tertentu divonis oleh baginda Rasulullah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, itu yang dimaksud bukan berarti tidak akan masuk surga selamanya, bukan berarti masuk neraka selamanya, karena di akhirat itu tidak ada tempat ketiga selain surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga selamanya berarti masuk neraka selamanya. Yang dimaksud bukan seperti itu, tetapi tidak masuk surga bersama golongan-golongan awal yang masuk surga. Walaupun dia masuk surga karena dia mati dalam keadaan membawa iman, tetapi dia akan masuk surga di akhir-akhir waktu, diakhirkan, masuk neraka terlebih dahulu. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga bersama golongan-golongan yang pertama masuk surga di dalam hadis yang baru saja saya sebutkan. Yang pertama disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dunia sengsara, di akhirat walaupun dia masuk surga tetapi akan disiksa terlebih dahulu di neraka. Dukun itu siksaan ini ku 1000 tahun, nopo kali 1000 tahun, nopo 3000 tahun atau sekian puluh ribu tahun, tergantung Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung kehendak dan prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas dia akan masuk surga bersama golongan-golongan yang akhir masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah wadayyuthu, orang yang tahu istrinya berbuat zina tetapi dibiarkan padahal dia mampu untuk mencegahnya. Na'udzubillah wal'iyadzu billahi ta'ala. Sekarang bukan hanya tahu tapi sengaja menjual istrinya. Ini disebut sebagai dayyuth, tidak akan masuk surga bersama golongan-golongan yang pertama masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah warajulatun nisa, perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, atau sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan dalam hal gaya bicara, dalam hal berjalan, dalam hal memakai pakaian dan lain sebagainya. Enten tiang jaler medoi utawa wong wedok ngelanangi, dosa besar, dosa besar Bapak Ibu. Alat kelaminnya laki-laki tapi medoi, alat kelaminnya perempuan tetapi ngelanangi, rojulatun nisa. Ini adalah salah satu dosa besar dan pelaku dosa ini tidak akan masuk surga bersama golongan-golongan yang pertama masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, berbakti kepada orang tua itu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita durhaka kepada orang tua atau salah satu dari keduanya. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah membantu ibu misalkan di dalam berbuat zalim kepada ayah, atau sebaliknya disuruh ayahnya berbuat zalim kepada ibu kemudian hatinya condong kepada ayahnya lalu membantu ayahnya untuk berbuat aniaya, berbuat zalim kepada ibu. Nggak boleh, tidak boleh. Jadi dengan alasan nurut kepada bapak kemudian menzalimi ibu, dengan alasan nurut kepada ibu kemudian menzalimi bapak, tidak boleh, haram, dosa besar. Karena memang berbuat zalim kepada siapapun, lebih-lebih kepada orang tua, itu hukumnya adalah haram secara mutlak. Bapak Ibu, yang kedua, yang pertama tadi apa? Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Ini bagus sekali ya hadisnya, ya. 'Uquqal ummahat. Yang kedua wa'dal banat, diakhiri dengan huruf ta. Yang ketiga wa man'an wahat, diakhiri juga dengan huruf ta. Yang kedua adalah wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan seperti yang dilakukan pada masa jahiliyah. Orang yang pertama kali melakukan ini adalah seseorang yang hidup di masa jahiliyah yang bernama Qais bin Asim, kemudian diikuti oleh yang lain. Kebiasaan ini kemudian menyebar kepada yang lain. Malu kalau terlahir anak perempuan, malu
Kalau terlahir anak laki-laki, begitu bangganya mereka pada saat itu. Jahiliyah Bapak Ibu. Kalau terlahir anak perempuan, malu, saking malunya sampai kemudian dikubur hidup-hidup, tidak dibiarkan hidup sampai dewasa, dimatikan sejak dini karena begitu malunya mereka. Dosa besar. Membunuh bayi, dosa besar. Membunuh orang dewasa, dosa besar. Bahkan para ulama sepakat menyatakan bahwa menggugurkan bayi, ini masih dalam kandungan, menggugurkan bayi, jika usia kandungan sudah mencapai 40 kali 3, berapa hari? 3 kali 40 hari, 120 hari, karena sudah ada rohnya, sudah ditiupkan roh pada janin itu, maka hukum menggugurkannya, hukum mematikannya itu sama dengan hukum membunuh seseorang yang berjalan di atas muka bumi. Sama-sama dosa besar. Tidak boleh Bapak Ibu. Kalau menggugurkan bayi yang di bawah usia 120 hari, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi menggugurkan bayi setelah usia 120 hari, apalagi sudah 5 bulan, apalagi sudah 7 bulan, apalagi sudah 9 bulan, dengan alasan apapun Bapak Ibu tidak boleh. Walaupun dokter itu mengatakan, Bu, bayi panjenengan kalau tidak digugurkan maka akan terlahir cacat. Dengan alasan seperti itu tidak boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena belum tentu benar. Membunuhnya sudah pasti, tetapi anak itu terlahir dalam keadaan cacat, itu belum pasti. Kenapa kita melakukan sesuatu yang tidak pasti? Demi untuk melakukan sesuatu yang pasti. Membunuh itu pasti haram. Anak itu terlahir dalam keadaan cacat bukan sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena USG atau gimana membacanya, USG itu belum tentu benar. Saya punya tetangga di USG beberapa kali, dokternya mengatakan anak ini akan lahir perempuan, 4 dimensi. Yang paling canggih sekarang berapa? USG berapa dimensi Bapak Ibu? 4 dimensi ya. Beberapa kali di USG seneng karena anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, di USG oleh dokter spesialis dokter spesialis obsgen itu, ini anak ibu akan lahir perempuan. Seneng, sudah dibelikan baju perempuan, ya segala perlengkapan bayi itu sudah untuk anak yang insya Allah akan terlahir perempuan. Ternyata lahir laki-laki Bapak Ibu. Berarti USG secanggih apapun itu belum tentu benar. Jadi nggak boleh membunuh atau menggugurkan janin yang sudah di atas usia 120 hari, karena sudah ada rohnya, bukan hanya jasadnya tapi sudah ada rohnya. Itu sama dengan membunuh orang yang berjalan di atas muka bumi. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min safki dami muslimin bi ghairi haqq. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Seandainya dunia ini runtuh, maka itu lebih ringan, kata baginda Rasulullah, dibandingkan dengan membunuh seorang muslim tanpa hak. Jadi membunuh itu dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh kecuali kufur atau syirik. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh kecuali kufur atau syirik. Bapak Ibu, dalam permasalahan ini penting untuk digarisbawahi bahwa ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, di dalam ayat yang lain wal fitnatu akbaru minal qatl, jangan sampai disalah tafsirkan, disalah pahami, disalah artikan dengan makna memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya berani mengatakan kepada panjenengan semuanya, tidak ada satupun ulama tafsir mu'tabar. Panjenengan cek di kitab tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, sampai tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibni Katsir, tafsir An-Nasafi, dan berbagai kitab tafsir yang lain, tidak ada satupun penjelasan
di kalangan para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan kata al-fitnah di dalam ayat ini adalah memfitnah dalam bahasa Indonesia. Jadi kata al-fitnah di dalam ayat itu ditafsirkan dengan beragam tafsir oleh para ulama. Salah satunya yang sangat populer adalah al-fitnah di situ yang dimaksud adalah al-kufru aw syirku, kufur atau syirik. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih kejam daripada, betul ya, daripada apa? Pembunuhan. Jadi bukan memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu dosa, tetapi dosanya masih di bawah dosa membunuh. Dosa apa yang lebih kejam, lebih parah, lebih besar daripada dosa membunuh? Tidak ada lain kecuali kufur atau syirik. Halo? Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh kecuali kufur atau syirik. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl, atau wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di dalam ayat yang lain akbaru minal qatl. Yang dimaksud dengan kata al-fitnah di situ bukan memfitnah, menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan terhadap seseorang, tuduhan palsu, bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah napa Bu? Kekufuran, kemusyrikan. Itu lebih kejam, lebih parah, lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa membunuh. Innallaha, sampai jam ini ya? Setengah 6, jam 6, setengah 7 sampai syuruk, makanya dikasih kode ya, di kode mawon. Niki wonten tanya jawab napa mboten? Ngangge tanya jawab napa mboten? Oke. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat. Yang ketiga apa? Wa man'an wahat. Perkara ketiga yang Allah haramkan, yang Rasulullah haramkan di dalam hadis ini dua, man'an wahat. Man'an itu artinya mencegah, menahan diri untuk tidak melakukan kewajiban terkait dengan harta. Mampu zakat tetapi tidak mau zakat, mampu untuk haji dan ada kesempatan untuk berangkat tapi tidak mau, mampu tapi tidak mau, mampu melakukan kewajiban seputar harta, terkait dengan harta, tapi enggan untuk melakukannya, dosa besar. Wa man'an. Yang kedua adalah wahat. Hat itu artinya berikan, artinya meminta. Hatil kitab, berikan kepadaku kitab. Hati syai, tolong ambilkan teh. Hat itu artinya meminta. Meminta dalam arti apa? Dan ini dosa besar juga. Meminta sesuatu terkait dengan harta padahal dia tidak berhak untuk memintanya. Seperti orang yang minta harta zakat padahal dia bukan mustahik, mengaku-ngaku mustahik padahal dia bukan mustahik. Atau ada harta wakaf, harta yang sudah diwakafkan. Harta yang sudah diwakafkan itu Bapak Ibu adalah milkun lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, sudah keluar dari kepemilikan individu, sudah keluar dari kepemilikan manusia. Harta yang telah diwakafkan, tanah yang telah diwakafkan, atau apapun itu yang telah diwakafkan, maka itu adalah milkun lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diminta kembali. Saya itu loh ahli waris dari pemilik tanah yang sudah diwakafkan. Saya itu anak dari pemilik tanah ini, padahal tanah itu sudah diwakafkan oleh ayahnya, nggak bisa ditarik, tidak bisa diwariskan. Tidak bisa anaknya kemudian meminta bagian dari harta wakaf itu sebagai klaim bahwa dia adalah ahli waris dari ayahnya, tidak boleh. Ini disebut dengan had, meminta sesuatu terkait dengan harta yang bukan haknya. Bapak Ibu, di antara ini penting ya, wa man'an, tadi kembali ke man'an, mencegah diri atau menahan diri untuk tidak melakukan kewajiban terkait dengan harta. Itu salah satu contohnya adalah berhutang. Bapak Ibu, ada seseorang yang punya utang, sudah jatuh tempo, mampu membayar tapi enggan untuk membayar. Ini juga adalah salah satu dosa besar Bu, karena hadisnya jelas, wa matlul ghaniyyi zulmun,
mengulur-ulur bayar hutang padahal sudah jatuh tempo dan mampu untuk membayar, itu kata baginda Rasulullah adalah zulmun, kezaliman, dikategorikan oleh para ulama sebagai salah satu dosa besar. Tidak akan hilang hanya dengan mengambil air wudhu, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca istighfar sebanyak apapun, karena ini dosa terkait dengan hakul adabiyyi, terkait dengan hak sesama anak manusia. Jadi wajib dibayar, Bu, nggih. Menawi panjenengan nggak ada utang, sudah jatuh tempo, mampu bayar, wajib panjenengan bayar. Kecuali kalau pemilik uang itu ridho dan panjenengan sudah izin, aku jangan bangun omah iki, walaupun sudah jatuh tempo, kita sudah sepakat saya akan bayar utang ke panjenengan ini hari ini, tapi saya minta tempo lagi 1 bulan ke depan, insya Allah akan saya bayar. Ya, tidak apa-apa. Kalau pemilik uang sudah mengatakan iya, tidak apa-apa, sudah memberikan lampu hijau untuk diberikan tempo 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, berarti panjenengan tidak berdosa jika membayar utang itu sesuai dengan tempo yang diberikan oleh pemilik uang. Bapak Ibu, penggalan hadis yang kedua menjelaskan tentang 3 perkara makruh. Ini makruh tidak secara mutlak, tapi bisa meningkat sampai haram. Wa kariha lakum qila wa qal. Wa kariha lakum qila wa qal. Ini juga bagus ya, kata-katanya diakhiri dengan lam. Wa kathratas su'al, diakhiri dengan huruf lam. Yang terakhir wa idha'atal mal, diakhiri dengan huruf lam. Yang pertama adalah wa kariha lakum qila wa qal. Makruh Bapak Ibu banyak omong yang tidak ada manfaatnya, ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya, bahas apa ya nggak ada manfaatnya, apa yang biasa diobrolkan di warung kopi itu apa ya, apa sia-sia siasa, ngobrolkan masalah ijazah orang lain. nggak tahu ya, kata mereka ada manfaatnya, tapi kalau menurut saya sih nggak ada manfaatnya. Terlalu diobrolkan tapi obrolannya nggak ada manfaatnya, nggak ada guna dan faidahnya. Obrolkan masalah politik secara mendalam padahal kita bukan ahli politik. Jadi ngobrol dengan teman dengan obrolan yang ngalur ngidul ngetan ngulon nggak ada manfaatnya, hukumnya tidak haram Bapak Ibu, tidak haram, tetapi makruh, tetapi bisa meningkat ke haram, bisa meningkat menjadi hukum haram kalau dalam obrolan yang tidak ada manfaatnya itu kemudian membicarakan keburukan orang lain, ghibah, ada unsur namimah di situ, maka hukumnya meningkat menjadi apa, Bu? Hukumnya meningkat menjadi haram. Selama tidak ada hal-hal yang diharamkan di situ, ngobrol ngalung ngidul tapi nggak ada manfaatnya, maka hukumnya adalah makruh. Kalau dilakukan tidak berdosa, tetapi sebaiknya jangan dilakukan. Memperbanyak diam itu dianjurkan dalam Islam Bapak Ibu. Alaika bitulis somti illa min khair. Hendaklah engkau memperbanyak diam kecuali untuk mengatakan kebaikan. Fa innahu matradatun lisyaitani anka wa aunun laka ala amri dinika. Karena memperbanyak diam itu akan membantu engkau untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mengusir darimu syaitan. Orang yang banyak omong itu pasti akan didatangi oleh syaitan, dikipasi, dikompori, diprovokasi. Akhirnya apa? Terseret untuk mengatakan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Innaka lam tazal saliman ma sakatta, sesungguhnya engkau akan selamat jika engkau memperbanyak diam. Fa idza takallamta, jika engkau berbicara, kutibalaka aw alaika, jika engkau sudah berbicara maka pembicaraanmu mungkin akan mendatangkan pahala dan mungkin akan mendatangkan dosa. Engkau akan selamat selama engkau diam. Bapak Ibu,
Dalam satu kesempatan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke puncak bukit Safa. Lalu dia memegang lidahnya, amsaka bilisanihi, dipegang lidahnya. Panjenengan kalau pegang lidah bisa ngomong enggak? Bisa mengeluarkan suara apa tidak? Nggak bisa. Tetapi anehnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud walaupun lidahnya dipegang oleh kedua jarinya, tetapi dia bisa bersuara, beliau bisa berucap. Aneh ya? Aneh. Beliau kemudian mengatakan, berbicara kepada lidahnya sendiri, ya lisan wahai lisan, qul khairan taghnam, ucapkanlah yang baik-baik, niscaya engkau akan selamat. Waskut an syarrin taslam, diamlah dari mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Min qabli an tandam, lakukan itu sebelum engkau menyesal. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, aktsaru khataaya bani adam min lisanih atau fi lisanih, sebagian besar kesalahan manusia itu bersumber dari lisannya. Sebagian besar dosa itu bersumber dari sini, Bu. Makanya Al-Ghazali mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, beliau mengatakan apa? Al-lisanu jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil, tetapi akibat yang bisa ditimbulkan oleh lisan yang bentuknya kecil ini bisa sangat besar. Dengan sebab lisan seseorang bisa kafir, keluar dari agama Islam. Dengan sebab lisan seseorang bisa mengucapkan kata-kata yang itu adalah kategori dosa besar. Dengan sebab lisan seseorang bisa masuk neraka selama-lamanya. Dengan sebab lisan seseorang bisa menjadi musuh tetangganya. Dengan sebab lisan anak bisa tidak diakui lagi oleh orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahaya, Bu. Lisan ini harus kita jaga. Mulutmu adalah harimaumu, lisanmu adalah ular berbisamu. Wajib kita jaga sehingga dia tidak menerkam kita, sehingga dia tidak meracuni kita. Bapak Ibu, yang kedua, wa kathratas su'al, perkara makruh yang disebutkan di dalam hadis ini yang kedua adalah wa kathratas su'al, banyak bertanya. Kakean takok, tapi nggak ada manfaatnya. Tapi kalau tanya masalah agama, ini nanti saya buka tanya jawab, kemudian panjenengan tanya seputar agama, bagus. Itu pertanyaan yang ada manfaatnya. Tanya masalah wudhu, tanya masalah sholat, tanya masalah puasa, tanya masalah berbagai hukum yang ada di dalam agama Islam, itu bagus ibu-ibu. Sayyidah Aisyah, ini artinya sudah syuruk ya? Sudah syuruk ini? Oh belum? Alarm ini ya? Lampu kuning. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memuji, menyampaikan kata-kata pujian terhadap kaum muslimat di kalangan Ansor yang banyak bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar agama. Sayyidah Aisyah mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul Ansor, sebaik-baik perempuan itu adalah kaum muslimat di kalangan Ansor. Lam yamna'hunnal haya'u min an yatafaqqahna fid din. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama, sehingga kemudian mereka banyak bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak bertanya yang ada manfaatnya itu dianjurkan, bahkan dalam beberapa hal diwajibkan Bapak Ibu. Tapi banyak bertanya sampai kemudian pada taraf memata-matai saudara sesama muslim, tajassus, mencari kejelekan, mencari aib sesama muslim dengan banyak bertanya, maka ini hukumnya adalah haram. Tapi banyak bertanya yang tidak ada unsur keharaman di dalamnya, maka itu hukumnya adalah makruh. Kepo, terlalu ingin tahu kehidupan orang lain, padahal kehidupan diri sendiri belum beneh, kata orang Jawa.
sudah kehidupan diri sendiri tidak diurusi, dia selalu ingin tahu, selalu kepo kehidupan orang lain, sehingga kemudian banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, yang terakhir, wa idha'atal mal, makruh hukumnya menggunakan harta yang halal, diperoleh dari sumber yang halal, diperoleh dengan cara yang halal dalam melakukan kemewahan. Dalam melakukan kemewahan, hartanya halal dipakai untuk bermewah-mewah, makruh, hukumnya makruh. Beli mobil yang harga 3 miliar tapi diperoleh dengan harta yang untuk membeli mobil itu diperoleh dengan cara yang halal, bersumber dari sumber yang halal, kemudian digunakan untuk membeli mobil seharga 5M, makruh. Tidak haram Bapak Ibu, tapi makruh. Beli handphone harga 60 juta limited edition, hukumnya apa? Makruh. Bangun rumah seharga 1 triliun 1000 M, 1000 miliar, Masya Allah ya, rumah seperti apa itu? Tapi harta yang digunakan untuk membangun itu halal Bapak Ibu, itu hukumnya apa? Tidak haram, tapi makruh. Baginda Rasulullah memberikan wanti-wanti dumateng kula panjenengan sedaya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz ibnu Jabal, iyyaka wat tana'uma fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin, jauhilah gaya hidup mewah, karena hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, pasti mereka tidak akan hidup dalam kemewahan. Hidup dengan kesederhanaan itu sangat dianjurkan dalam Islam Bapak Ibu sekalian. Demikian kajian singkat pada pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan ini, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan hidup kita, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ada 1-2 yang ditanyakan Bapak Ibu, silahkan langsung mohon ya, jawaban pendek apa jawaban panjang? Secukupnya ya, terkait dengan apa yang panjenengan tanyakan Ustadz Heri. Ada sebuah hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, tanya kepada beliau, apa saja yang Allah wajibkan atasku? Lalu Rasulullah mengatakan kepada dia, khamsu sholawat, 5 sholat dalam sehari semalam. Kemudian apa lagi? Rasulullah kemudian menjelaskan apa saja yang Allah wajibkan kepadanya. Setelah keluar dari majelis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan menambahkan sesuatu apapun selain apa yang Allah wajibkan kepadaku. Artinya aku tidak akan melakukan selain apa yang Allah wajibkan kepadaku. Diawali dengan sumpah, wallahi. Rasulullah kemudian mendengar hal itu. Ada salah seorang sahabat yang mendengar sahabat yang sowan kepada Rasulullah tadi mengatakan hal itu, kemudian melaporkan hal itu kepada baginda Rasulullah. Rasulullah kemudian memberikan komentar apa? Laqad aflahar rajulu in shadaqah. Laki-laki itu sungguh telah beruntung jika dia komit, jika dia jujur dengan apa yang dia katakan. Artinya begini Ustadz Heri, seseorang yang hanya melakukan kewajiban tetapi sama sekali tidak melakukan hal yang diharamkan, itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang beruntung. Terkait dengan apa yang panjenengan tanyakan, orang yang tidak mau melakukan perkara sunnah, walau sunnah ya kok, walau makruh ya gak apa-apa tak lakoni misalnya, walau wong sunnah ya, perkataan seperti ini bisa mengandung beberapa arti. Pertama, kalau tujuannya adalah melecehkan sunnah yang diperintahkan di dalam agama, hukumnya bisa kufur, keluar dari agama Islam. Tapi kalau yang dia maksud dalam hatinya, ini kan sunnah tidak wajib, saya mementingkan yang wajib, wong saya yang wajib saja belum semuanya saya lakukan, kok saya menambahkan yang sunnah. Kalau yang dimaksud adalah seperti itu, tidak mengapa, bahkan benar itu. Contohnya begini, saya kasih satu contoh ya Ustaz ya.
Para ulama itu dari bukan empat madhab ya, paling tidak madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, mereka menyatakan kalau ada seseorang yang masih punya tanggungan sholat wajib tanpa uzur, dulu pernah meninggalkan sholat wajib, nggak tahu kalau di Muhammadiyah seperti apa ya, tapi kalau di NO seperti itu. Ini ada misalkan di kitab Al-Fatawa Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama madhab Syafi'i yang sangat populer di dunia pesantren, di berbagai belahan dunia. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, selama seseorang itu masih punya tanggungan sholat wajib yang ditinggalkan tanpa uzur karena malas di masa lalu, karena malas saja, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, ya, nggak ada uzur sama sekali, tidak ada sebab yang membenarkan dia meninggalkan sholat itu, ya karena malas sajalah. Selama belum diqadha, maka kalau dia melakukan sholat sunnah, sholat sunnahnya tidak diterima, bahkan haram dia melakukan sholat sunnah. Ada yang mengatakan kalau di kitab ini ya, yang saya kutip ini, bahkan haram. Ya artinya dia tidak mendapatkan pahala dari sholat sunnah yang dilakukan selama dia masih punya tanggungan sholat wajib yang dulu pernah ditinggalkan tanpa uzur. Jadi kalau Allah yang sunnah kok dilihat maksudnya apa, kalau maksudnya melecehkan sunnah itu sendiri, kafir, keluar dari agama Islam, pelecehan dan pembangkangan terhadap syariat. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang wajib saja loh, saya belum melakukan semuanya kok, sampean ajak aku untuk melakukan yang sunnah. Wis sampean dhisik sing nglakoni, aku kok kari-kari ae misalnya. Aku nek wis nglakoni sing wajib nanti baru akan saya tambahkan yang sunnah-sunnah. Kalau maksudnya seperti itu enggak apa-apa, enggak masalah. Ngoten nggih? Nggih, itu jawaban singkat. Makaten? Oh, yang makruh nggih sami mawon. Sami mawon. Rokok itu hukum asalnya adalah makruh. Kalau di NU nggih, ngapunten. Rokok itu hukum dasarnya adalah makruh. Kalau di Muhammadiyah haram ya? Haram. Tapi ada sebagian tokoh Muhammadiyah alhamdulillah perokok ya. Kalau di NU Bapak Ibu, rokok itu hukum awalnya, hukum dasarnya adalah makruh, kecuali bagi orang yang rokok itu membahayakan dirinya. Orang sakit paru-paru merokok haram bagi dia. Tapi orang sehat, tidak punya penyakit, tidak sedang sakit paru-paru misalkan, dan rokok itu tidak pada saat itu ya secara kasat mata, secara zahir tidak membahayakan kesehatan dirinya, maka rokok bagi orang yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Lalu dia rokokan alah makruh hai. Ya enggak apa-apa, maksudnya enggak apa-apa itu maksudnya ya sebaiknya jangan. Tapi apakah hukumnya meningkat menjadi haram? Tidak, tetap hukumnya adalah makruh. Ngoten Ustadz Heri. Tapi kalau hukum itu kan berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama, bukan berdasarkan rasa. Bukan berdasarkan perasaan. Makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perokok pasif, intinya Bapak Ibu melakukan sesuatu yang membahayakan umat Islam haram. Kalau seorang perokok, dia sedang merokok dan tahu bahwa orang yang di sampingnya itu sakit paru-paru, haram bagi dia merokok. Haram bagi dia merokok di tempat itu. Kalau memang dia tahu bahwa orang di sampingnya itu sakit paru-paru, tahu dia tahu, tapi masih merokok, itu kan membahayakan orang lain, haram hukumnya. Sama saja, setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap tindakan yang membahayakan umat Islam, hukumnya haram. Wala tulqu biaidikum ila at-tahlukah. Dan janganlah kalian melakukan hal-hal yang membahayakan, baik bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Ayatnya jelas, ngerti ya? Tapi kalau dia tahulah teman-temannya, dia merokok di samping kiri kanan itu teman-temannya yang sehat-sehat, nggak ada yang sakit paru-paru, ya kembali ke hukum awalnya, hukum dasarnya, hukum asal dari merokok itu, hukumnya makruh. Sebaiknya jangan.
Loh, apakah kan kalau merokok terus-menerus bisa menyebabkan paru-paru? Berarti kan haram itu. Dalam jangka waktu yang lama kalau dilakukan terus-menerus kan bisa berakibat sakit paru-paru. Apakah pasti seperti itu? Saya baca beberapa artikel yang ditulis oleh para ahli. Ini masih ada khilaf di kalangan para ahli. Apakah rokok itu memang betul-betul membahayakan untuk semua orang ataukah tidak? Ternyata masih ada khilaf di kalangan para ahli. Beberapa tulisan yang saya baca itu menyatakan sebagian orang itu kebal dari rokok. Makanya kemudian kalau di NU, ya orang-orang NU kan seneng rokok. Saya alhamdulillah waktu di pondok itu belajar ngerokok tapi tidak berhasil. Saya belajar merokok alhamdulillah tidak berhasil. Sampai sekarang saya nggak pernah merokok. Jadi saya merokok itu sekali itu saja, ya karena lingkungan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah merokok. Ya kalau di NU itu karena banyak perokok, ya akhirnya mungkin karena salah satu sebabnya itu kemudian rokok itu dimakruhkan saja. Tapi tidak seperti itu ya. Ada istimbat, ada bahsul masail, ada forum perdebatan di kalangan para ulama, di kalangan kiai-kiai NU, ya bukan hanya sebab bahwa mereka banyak merokok, tidak, tapi karena memang ada perdebatan dalil yang semuanya sepakat. Ini semuanya berbasis kitab ya, berbasis dalil, berbasis kitab. Kesimpulan akhirnya mungkin berbeda dengan Muhammadiyah, rokok itu hukum dasarnya atau hukum asalnya adalah makruh. Betul Pak ya? Jawaban singkat. Sambut Ustaz. Saya kembalikan ke pembawa acara. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua itu jawabannya panjang. Pertanyaan pertama bisa dijawab secara singkat. Ada pertanyaan, kalau durhaka kepada orang tua hukumnya adalah haram. Bagaimana kalau sebaliknya, orang tua durhaka kepada anak? Apakah ada seperti itu? Prinsipnya Bapak Ibu, menyakiti hati seorang muslim hukumnya haram. Menyakiti hati seorang muslim hukumnya haram. Mencaci seorang muslim hukumnya haram. Melakukan segala apapun, baik itu ucapan atau tindakan yang menyebabkan sakitnya hati seorang muslim hukumnya adalah haram. Apalagi masih ada hubungan anak orang tua atau orang tua dengan anak. Jadi orang tua menyakiti hati seorang anak itu juga haram. Haram, hukumnya haram. Pertanyaan kedua terkait usul fikih, ini panjang itu. Tapi intinya kita kembali kepada penafsiran para ulama. Kita kembali, ada ilmu namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu salah satu faidah kita mempelajarinya, kita akan tahu bahwa perintah di dalam Al-Quran dalam ayat tertentu itu bermakna wajib. Perintah di dalam hadis mengenai hal tertentu itu hukumnya wajib. Perintah di dalam fi'il amr, ya, kata perintah di dalam hadis tertentu mengenai hal tertentu itu apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, itu semuanya dibahas dalam sebuah disiplin ilmu yang bernama usul fikih. Kalau panjenengan belajar usul fikih, insya Allah akan mendapatkan jawabannya di sana. Kapan kita belajar usul fikih? Atau ini Ustaz, biar lebih aman itu dimaknai aja semua perintah itu. Nggak bisa. Oh, dimaknai saja semuanya wajib, nggak bisa. Jadi kita harus kembali kepada para ulama, dan yang pertama kali mengkodifikasi, menyusun ilmu ini dalam sebuah disiplin ilmu, di sana ada kaidah-kaidahnya, adalah Imam Asy-Syafi'i. Apakah sebelum Imam Syafi'i tidak ada ilmu usul fikih? Ada, tetapi secara teori, secara disiplin ilmu, itu orang yang pertama kali mengkodifikasinya dalam sebuah kitab yang kemudian dipelajari di seantero dunia adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi memang begitu Pak, para ulama kemudian 4 madhab itu kan semuanya mengatakan, oh ini wajib, oh ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Apakah mereka mengatakan itu sesuai dengan hawa nafsu mereka? Tidak. Tetapi mereka mengatakan itu sesuai dengan pemahaman mereka
terhadap dalil-dalil yang sekian banyak itu. Ada istilahnya al-jam' wa taufiq, ada pemaduan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Kadang-kadang kan saling bertentangan, Pak. Ini antara ayat yang satu dengan ayat yang lain kok sepertinya bertentangan secara lahiriah. Oh, ini berarti ada istilahnya al-jam'u wa taufiq, ada upaya bagaimana cara memadukan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Oh, ini nggak bisa dipadukan. Oh, berarti ini dinasakh. Ini isinya terkait dengan hukum tertentu itu dinasakh, dihapus oleh ayat yang lain misalkan. Itu semuanya pembahasannya dalam usul fikih. Larangan apakah dimaknai makruh, apakah dimaknai haram, itu semuanya dibahas di dalam ilmu usul fikih. Jadi tidak setiap perintah di dalam Al-Quran, begitu juga tidak setiap perintah di dalam hadis itu bermakna wajib, bisa jadi bermakna sunnah. Tidak setiap larangan di dalam Al-Quran dan hadis itu memiliki konsekuensi haram, bisa jadi makruh. Tidak setiap perintah di dalam hadis itu kemudian dalam prakteknya dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Karena isi dari hadis itu ternyata dihapus hukumnya, dinasakh istilahnya oleh hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah pada periode berikutnya. Ini semuanya dibahas di dalam usul fikih. Tidak bisa disampaikan dalam 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam, 2 jam tidak cukup. Jadi memang ada disiplin ilmu tertentu yang bagi kalangan tertentu itu penting sekali untuk dipelajari, tapi bagi orang awam mungkin terlalu berat ya. Ilmu usul fikih itu kalau nggak orang punya kecerdasan yang cukup memadai, sulit untuk memahami. Ya, butuh kecerdasan ya di atas rata-rata lah untuk memahami ilmu usul fikih. Rata-rata yang pakar usul fikih itu orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Banyak Pak pembahasannya, luar biasa. Ngoten, Ustaz ya, makanya insya Allah di waktu yang lain kita bahas. Insya Allah itu poinnya udah, artinya bahwa apa yang sudah berbuat tidak semua perintah itu dimaknai wajib, tidak semua larangan dimaknai haram, ya. Makanya kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kunut saja itu sunnah atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Qiyamul Ramadan itu 20 rakaat atau hanya 8 rakaat? Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Itu kalau mau dibahas ya panjang itu. Panjang sekali. Kemudian apalagi ya? Ada sebagian ulama itu yang menyatakan wajib, ada sebagian ulama itu yang menyatakan sunnah. Ada perbedaan. Bahkan di mazhab Hanafi dibedakan, ada yang fardu, ada yang wajib. Di mazhab Hanafi itu ada perbuatan tertentu itu hukumnya wajib, dan ada perbuatan tertentu itu hukumnya fardu. Sholat witir dalam mazhab Hanafi itu wajib hukumnya, tapi sholat fardu itu hanya 5. Jadi yang 5 itu fardu, kemudian ditambah 1 namanya sholat witir, itu wajib bukan fardu. Nah itu ada istilah-istilah begitu ya di kalangan, dan itu semuanya dipelajari di dalam disiplin ilmu yang bernama usul fiqih. Kata.